Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih di channel YouTube kami, saluran yang menceritakan kisah-kisah maupun pengalaman hidup yang dapat menjadi refleksi bagi orang lain. Bahasanya untuk memperbaiki kualitas hidup, semata-mata untuk kebaikan bersama. Sebagai manusia yang mempunyai kodrat salah, lupa dan kurang, kita sering berbuat sesuatu yang sebenarnya mudah, tetapi kita buat sulit. Kadang sesuatu yang di depan mata kita abaikan, tetapi hal yang jauh malah kita pedulikan. Kita akan mulai membaca ayat-ayat Allah yang tersirat dengan contoh yang amat sederhana. Salah satunya adalah perbedaan ibadah murah, tapi mahal, dengan ibadah mahal, tapi murah. Menurut ayat-ayat Allah yang tersurat, kita dianjurkan mencari rezeki sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk ibadah. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian? Kita berlomba membangun masjid atau sarana ibadah sebagus-bagusnya sebagai sarana perwujudan membuat rumah Allah. Begitu pula dengan ibadah haji. Setiap tahun berjuta-juta orang mampu melaksanakannya. Walaupun dengan biaya tidak murah, biaya beratus-ratus juta orang mampu melaksanakannya. Karena banyak manusia yang mampu melaksanakannya, maka ibadah tersebut menjadi murah. Ibadah mahal adalah ibadah yang mulia di hadapan manusia, tetapi belum tentu mulia di hadapan Allah. Untuk memudahkan kita dalam memahami dan melaksanakan ibadah murah, tapi mahal ini, saya akan menceritakan pengalaman sahabat pada saat masih duduk di bangku SMA. Pada sekitar tahun 2000-an, saya mempunyai sahabat yang berasal dari Pulau Sulawesi. Masyarakat di daerahnya memang terkenal sangat fanatik terhadap agama. Menunaikan ibadah haji merupakan dambaan setiap muslim di sana. Karena dengan menyandang status haji, dengan status sosial tersebut di mata, masyarakat akan meningkat. Mereka meyakini bahwa orang yang mampu melaksanakan ibadah haji bisa langsung masuk surga. Sahabat kami itu memiliki seorang kakek dan nenek. Sebut saja namanya Zarkasih, nama yang disamarkan. Mereka merupakan keluarga nelayan yang sederhana. Bertahun-tahun mereka menabung untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah lebih dari 10 tahun mereka menabung untuk bisa melaksanakan ibadah haji tersebut. Dana haji tersebut lalu diserahkan kepada pengurus perkumpulan keberangkatan haji. Setelah itu, mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ibadah haji. Dalam 3 bulan semua persiapan sudah selesai, kecuali acara syukuran yang rencananya akan diadakan 10 hari sebelum keberangkatan dengan mengundang seluruh kerabat dan teman-teman mereka ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat keluarga besar mereka mengadakan syukuran, ada berita yang mengabarkan bahwa pimpinan jamaah yang mengurusi keberangkatan haji kabur, membawa dana jamaah. Betapa marah dan terkejutnya mereka mendengar kabar tersebut. Sang nenek bahkan sempat menangis, meraung-raung selama berjam-jam. Begitu pula sang kakek. Ia bahkan sempat meluncurkan kata-kata kasar dari mulutnya. Mereka berdua sangat malu terutama pada masyarakat sekitar mereka. Saking malunya mereka sampai tidak mau keluar rumah. Sampai pada akhirnya, mereka berdua jatuh sakit dan meninggal dunia. Menurut cerita dari sahabat mereka adalah orang yang taat beribadah sholat tahajud setiap malam. Mereka melakukan puasa sunnah Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak mereka lakukan bertahun-tahun. Akan tetapi, mengapa mereka belum mampu menerima kenyataan ini? Begitu pula mereka berdoa, selalu bertanya kepada Allah, mengapa tidak adil? Kakek terkadang marah, terkadang sadar dan kejadian ini terus terjadi hingga beliau meninggal. Mengapa orang yang taat beribadah sangat sulit untuk ikhlas atau menerima kenyataan? Apa yang membuat mereka tidak bisa menerima keadaan? Dan apa rahasia di balik semua itu? Agar mampu berbuat ikhlas dengan sempurna, dalam menghadapi musibah apapun kita harus kembali kepada subjeknya, yaitu Allah, semesta alam semata, dan selalu berprasangka baik kepadanya. Dengan kemauan untuk menerima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita dengan ikhlas, pastilah Allah akan segera memberikan jalan keluar
yang tidak pernah kita duga. Dengan selalu berbuat ikhlas dalam segala hal tindakan, maka kita akan mampu menjadi manusia yang sadar, tabah, dan sabar. Sesungguhnya, bahwa agar mampu berbuat ikhlas dengan sempurna, tanpa ada ilmunya, tidak mungkin bisa kita lakukan. Apa ilmunya? Yaitu dalam menghadapi musibah apapun, kita harus mau kembali kepada subjek dan selalu berprasangka baik kepadanya. Apa maksud dan tujuan Allah menguji kakek dan nenek Zarkasi tersebut? Kakek dan nenek Zarkasi adalah contoh manusia yang sudah benar dalam syariat beribadah, namun niat dari tujuan mereka hakikat yang belum benar. Maka untuk menyelamatkan mereka, Allah menggagalkan ibadah haji mereka. Semua Allah lakukan supaya mereka tidak menjadi takabur sombong. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib hukumnya bagi yang mampu. Maksudnya, niat hajinya bukan hanya mencari status haji saja yang mana merasa diri suci dan mengharap pujian dari orang lain minta dipuji. Inilah yang menjadikan manusia tersebut menggunakan yang seharusnya milik Allah, haknya Allah. Ini yang dinamakan penyakit hati. Bila saja kakek dan nenek Zarkasi memahami makna dan segala sesuatu adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, kembali ke subjek, maka mereka akan memiliki prasangka baik kepada Allah dan akan ikhlas apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Andai kata kakek dan nenek tahu maksud dan tujuan Allah menggagalkan ibadah haji mereka, pastilah mereka akan ikhlas menerima bahwa diri mereka sebenarnya adalah manusia yang disayangi Allah. Adapun pesan yang dapat diambil dari kisah ini adalah dalam menyelesaikan segala masalah, kita hanya akan saling menyalahkan dan berkeluh kesah. Perbuatan ini dapat mengakibatkan tertutupnya jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah. Kita harus meyakini bahwa segala ujian datangnya dari Allah, maka kita akan selalu berprasangka baik, diberi jalan keluar yang baik, dengan kemauan untuk menerima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita dengan ikhlas. Akhirnya, saya juga manusia biasa yang tidak terlepas dari kehilafan dan kekurangan. Sekiranya kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon like, comment, share, dan subscribe-nya ya agar Anda dapat video-video selanjutnya.